Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat rekan-rekan semua ya, saya doakan semoga kalian di tahun ini menjadi orang sukses semua teman-teman. Amin. Menjadi orang kaya semua ya. Orang yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga kalian. Intinya tidak serba kekurangan. Amin. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi tidak boleh lupa teman-teman ya, karena itu adalah syarat wajib buat menemani pagi hari ini teman-teman. Ditemani secangkir kopi, gorengan, waduh, sama sebat, mantap jiwa ya. Apalagi didukung dengan kondisi market yang sudah sedikit membaik gitu ya. Untuk Bitcoin udah ada di area 25.200-an teman-teman ya. Dan di sini tentunya kenaikan dari Bitcoin juga diikuti oleh beberapa altcoin hampir menyeluruh sebenarnya mengikuti trennya kenaikan Bitcoin. Cuman teman-teman, yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita waspadai kali ini adalah tentang Shiba Inu. Kenapa Bang kita perlu antisipasi, perlu waspada? Karena di sini kalau kita lihat bersama teman-teman ya, sebelum kita menuju lebih jauh, di sini kalau kita lihat untuk harga daripada Shiba Inu sendiri ya kan, cenderung di area kepala 10 ya, masih di kepala 9 seperti yang saya bilang kemarin teman-teman ya. Ketika kalian yakin dengan Shiba, momentum seperti ini sebenarnya momentum baik buat kita akumulasi. Oke, kalian bisa tebar benih lah, tebar jaring gitu maksudnya ya. Entah di kepala 9 ya, 95 atau kepala 85 dan sebagainya gitu teman-teman. Kenapa? Karena potensi keranas itu apa ada Bang? Potensi selalu ada. Apalagi di sini food yang menyerang Shiba sangatlah luar biasa saat ini teman-teman. Belum juga dari Voyager. Yang saat ini dana yang ada di Voyager atau aset total yang ada di Voyager seperti data yang kita lihat kemarin tinggal 3,1 triliun ya. Nah, 3,1 triliun itu apakah dia akan tetap di Voyager atau akan dijual? Menurut saya pribadi akan dijual seperti biasanya teman-teman ya. Dia melakukan penjualan itu secara bertahap ya kan. 200 triliun, 270 miliar ya, 200 miliar, terus 270 miliar, yang terakhir adalah 290 miliar ya. Terus 400 miliar ya. Penjualannya selalu seperti itu, bertahap-bertahap. Nah, maka dari itu teman-teman ya, kita perlu waspada juga. Ini potensi turun Shiba masih ada. Kita lihat karena ada food yang cukup amazing sekali gitu ya kan. Nah, jadi beritanya teman-teman, 800 miliar Shiba Inu SHIB dipindahkan dari kontrak pertaruhan Shiba ya. Begini yang terjadi. Oke. Jadi 800 miliar Shiba Inu ini teman-teman yang tadinya berada di kontrak stakingnya Shiba saat ini dipindahkan ya. Berarti 800 miliar ini teman-teman sudah nggak di staking alias sudah masuk ke wallet pribadi mereka yang melakukan staking ya. Kurang lebih seperti itu. Berarti 800 miliar ini teman-teman ya bisa dijual kapan saja. Ya, bisa dijual kapan saja, entah hari ini, besok dan sebagainya, atau mereka akan nahan. Kenapa? Karena sudah dipindahkan dari kontrak staking atau kontrak pertaruhan ya. Perlu kita ketahui bersama, staking itu adalah untuk mengunci suatu aset dan kita mendapatkan apa ya, bisa dikatakan mendapatkan pendapatan atau APR lah ya. Nah, dengan jangka waktu tertentu ya. Jadi ketika aset tersebut sudah di staking dalam jangka waktu tertentu ya teman-teman ya, itu udah nggak bisa diotak-atik sampai memang benar-benar jangka waktunya habis ya. Tapi saat ini kan udah bebas di pasar ini nanti ya. Oke, jadi hampir triliunan Shiba Inu telah dilepaskan mengingat berita baru-baru ini tentang Papinet yang menjadi tiruan dari testnet proyek lain. Nah, ini sebenarnya pemicu permasalahannya teman-teman ya, karena diindikasi Shibarium ini adalah sebagai proyek tiruan proyek lain gitu teman-teman dalam versi testnet betanya ya. Jadi di sini teman-teman kalau kita lihat ya, 800 miliar Shiba menjadi tidak dipertaruhkan atau alias sudah bebas ya. Ibarat kata yang tadinya di penjara, ini 800 miliar di penjara, saat ini sudah bebas dari penjara. Jadi kenapa saya bilang masih ada potensi turun? Ketika terjadi panic selling ya, ketika foodnya ini memang benar-benar ditelan mentah-mentah dan terjadi panic selling, tidak menutup kemungkinan 800 miliar ini yang mereka miliki akan dijual juga itu teman-teman ya. Maka dari itu potensi turun masih ada. Menurut sumber yang disebutkan di atas, total 800
miliar Shiba Inu ditarik dari kontrak taruhan Shiba Inu dan dikirim ke dompet kripto anonim. Jumlah Shiba ini setara dengan 8,2 juta US dollar. Nah, jadi ini adalah dari Wellart ya teman-teman, di mana dia nge-tracking ya. Kalian bisa masuk ke sini wellart.io transaction ya. Di sini adalah data transaksi atau trackingnya dari mereka yang melakukan transaksi tersebut. Nah, komunitas Shiba Inu diresahkan setelah baru-baru ini terungkap bahwa Shibarium Beta Puppynet yang dirilis seminggu yang lalu adalah tiruan dari cabang jaringan Rinia. Nomor chain ID sama untuk kedua jaringan. Nah, jadi pemicu spekulasi ini adalah ketika nomor ID jaringan ini sama teman-teman. Nomor ID Rinia sama Shibarium itu ID-nya sama. Padahal secara logika ya, Rinia ini diluncurkan itu di bulan Februari, sedangkan Shibarium di bulan Maret. Otomatis apa? Jadi nggak ada yang salah spekulasi para Shiba Army. Kenapa ini menjadi tiruan? Karena memang Rinia yang lebih dulu ya. Nah, jadi sini Sitoshi pun dan Puppynet menghadapi tuduhan food. Ya, foodnya nggak main-main gitu bos ya. Namun seperti dilansir dari itu dia kemarin yang kita bahas, ruang di obrol Telegram Shibarium, teks Kusuma membantah semua tuduhan tentang klon. Nah, jadi di sini ada pembelaan dari Kusuma nih teman-teman. Nah, kalau menurut kalian gimana ini? Kita bahas lebih lanjut dulu ya. Menyatakan bahwa chain ID yang sama tidak berarti apa-apa karena Puppynet adalah versi beta ya. Nih dijelaskan oleh Sitoshi, Puppynet versi beta yang belum bisa digunakan secara nyata ya, kurang lebih seperti itu, dan akan ada lebih banyak testnet setelah itu untuk memperbaiki semua bug yang muncul. Nah, seperti yang saya bilang kemarin teman-teman ya, mungkin testnet Puppynet ini adalah yang pertama, nanti ada yang kedua, ada yang ketiga ya, untuk memperbaiki dan mencari bug yang muncul sebelum mainnet. Nah, dia juga menyatakan bahwa banyak orang Shiba telah memanggilnya scammer dalam beberapa minggu terakhir dan mencoba untuk mendiskreditakannya lah Nah, bahkan berjanji untuk menggunakan nama aslinya dan menyebarkan data ini di media sosial. Nah, yang perlu kita waspadai adalah para scammer yang mengatasnamakan founder Shiba Inu ya teman-teman ya. Karena kemarin-kemarin banyak ya scammer yang mengatasnamakan nama Shiba Inu dan Shibarium. Maka dari itu tetap berhati-hati teman-teman ya. Dan saat ini ya, kalau kita masuk secara logika, memang kata-kata Sitoshi benar juga ya, namanya testnet itu nggak ada belum ada nilainya, belum ada value-nya, itu hanya pengujian untuk mencari bug ya yang ditemukan nantinya untuk diperbaiki, kurang lebih seperti itu, oke? Kecuali versi mainnet ya, kalau versi mainnet sama dengan yang lain, nah itu perlu dipertanyakan, ini bisa dikatakan klon kalau sudah mainnet. Tapi kalau masih testnet seperti ini, kalau menurut saya pribadi no problem aja teman-teman, namanya pengujian ya, mencari permasalahan dan sebagainya. Dan di sini pun dia menyebutkan kemungkinan besar masih akan banyak ID lain, masih akan ada testnet lainnya ya untuk mencari bug-bug dan kendala, kurang lebih seperti itu. Dan nama Shiba dan Kusuma untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari ya. Sekarang pun terkena dampaknya, dia minus 13%-an teman-teman ya semalam itu. Nah, jadi kalau menurut kalian gimana? Tanggapan kalian tentang ini gimana? Kalau saya sih masa bodoh aja, kemungkinan ini food untuk menurunkan harga Shiba ya. Sebenarnya saya kalau turun seneng-seneng aja teman-teman. Shiba turun saya seneng karena saya memang menanti Shiba Inu turun. Bukan berarti saya nggak seneng ketika Shiba naik. Shiba naik pun saya seneng gitu ya kan. Shiba naik saya dapat cuan, Shiba turun saya bisa masuk dengan harga yang lebih murah. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin ini dulu berhasil Shiba, semoga sedikit membantu. Salam cuan.